Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Aditya Rizky, NIM 2003-20086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terkait materi 4 dan 5 di MK Rancangan Usaha Agribisnis dengan dosen pembimbing Bapak Wahyu Isnanda SST MP. Baik. Di sini saya akan terlebih memulai materi yang keempat, yaitu tentang perencanaan produksi barang dan jasa. Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk, barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain yang termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Tujuan perencanaan produksi, yaitu yang pertama, mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Kemudian yang kedua, meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Yang ketiga, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Dengan perencanaan yang tepat, maka kualitas produk akan baik. Jika kualitas produk baik, maka konsumen pun akan puas dan merasa senang. Biasanya akan melakukan repeat order. Bisnis pun makin meleset dan angka penjualan produk akan meningkat. Kemudian tahapan perencanaan produksi. Yang pertama itu ada rating. Salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu Anda ketahui adalah rating. Secara umum, rating adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Fungsi dari rating adalah mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. Pada tahap ini akan lebih fokus kepada apa dan bagaimana kualitas produk tersebut. Selain itu, juga melihat seberapa banyak kuantitas produk yang akan dibutuhkan oleh si perusahaan. Jika proses berlangsung dengan benar, hasil produksi akan sesuai ekspektasi. Kemudian yang kedua ada scheduling. Tahapan perencanaan produksi selanjutnya ialah scheduling. Scheduling ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tentu memiliki tujuannya, yaitu untuk memastikan bahwa segala proses produksi berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Ada banyak jenis penjadwalan yang bisa digunakan perusahaan seperti daily schedule atau operation schedule. Yang ketiga, dispatching. Beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching adalah yang pertama yaitu memberikan bahan yang dibutuhkan untuk diproduksi. Yang kedua, mengolah pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian yang keempat ada follow up. Dalam tahapan yang terakhir ini, kita perlu mengetahui adakah kekeliruan dari pembuatan produk atau adakah hambatan selama proses produksi. Kemudian, Anda perlu melihat dan membandingkan dengan rencana awal. Jika tidak sesuai, berarti ada hambatan yang perlu diketahui solusinya. Follow up ini diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengelola hambatan. Kemudian selanjutnya ada strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Yang pertama yaitu memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui seberapa banyak barang yang harus diproduksi selama periode waktu tertentu. Cara yang dilakukan dengan meninjau permintaan konsumen. Kemudian menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik. Maka Anda dapat menganalisis permintaan konsumen untuk berbagai produk
dan mengetahui rasio perputaran inventaris secara lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan karyawan. Perkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dalam proses produksi, pastikan karyawan adalah orang-orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yaitu yang keempat, mengatur waktu dan tahapan. Menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Setelah pemetaan proses dilakukan, maka Anda mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. Kemudian yang kelima itu mengidentifikasikan masalah dan antisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi dengan mengumpulkan informasi historis terkait pengalaman kerja serupa, merincikan waktu yang aktual, material, dan kegagalan yang pernah dihadapi. Baik, yang berikutnya yaitu materi kelima tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan keahlian khusus dalam menyusun rencana pemasaran sehingga kita dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian adapun tujuan rencana produk. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Bisa dikatakan bahwa rencana pemasaran seperti sebuah peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk arah agar tercapainya tujuan bisnis perusahaan, sehingga juga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Adapun tujuan rencana pemasaran lebih secara spesifik diantaranya adalah yang pertama, mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Kemudian yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yang terakhir itu membuat rencana evaluasi selama 1 tahun. Memikirkan tentang evaluasi bersamaan dengan rencana pemasaran produk memang harus dilakukan. Kenapa? Hal tersebut perlu Anda pahami, sebab Anda tidak boleh begitu saja menganggap bahwa rencana yang akan Anda lakukan itu akan selalu berjalan mulus tanpa adanya halangan atau kendala apapun. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Perlu diingat bahwa melakukan evaluasi bukan hanya terbatas karena kegagalan saja, melainkan dengan evaluasi Anda juga bisa membantu Anda melihat target yang sudah berhasil dicapai, kemudian menentukan hal-hal apa sajakah yang perlu dilanjutkan, dipertahankan, dan bila perlu ditingkatkan, serta menentukan perubahan apa yang diperlukan. Demikianlah penjelasan saya terkait resume materi 4 dan 5 tentang perencanaan produksi barang dan jasa, kemudian tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Apabila ada tutur kata ataupun ucapan saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Benar milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.